Halo teman-teman semua, sebelumnya perkenalkan, saya atas nama Cindy Aginta Alfarisi dengan NIM 21050072062 dari BK1F akan menjelaskan akuntansi perusahaan dagang. Perusahaan dagang itu apa sih? Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan utamanya tanpa merubah wujud barang tersebut. Perusahaan dagang juga satu perusahaan yang memerlukan berbagai jenis produk yang dijual untuk keperluan konsumen tanpa merubah bentuk atau wujud barang tersebut. Banyak contoh dari perusahaan dagang, salah satunya adalah supermarket dan toko kelontong yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Awalnya, perusahaan terlebih dahulu membeli berbagai produk tertentu, kemudian memelihara persediaannya dan akhirnya mendistribusikan produk tersebut ke pelanggan melalui transaksi. Aktivitas utamanya ialah menjual kembali barang yang sudah dibeli tanpa mengubah, memodifikasi, atau mengolahnya, sehingga nilai dan bentuk barang tersebut berubah. Perusahaan tersebut hanya tinggal menjualnya kembali dengan mematok harga yang lebih tinggi dari harga pembelian. Dari situlah perusahaan dagang memperoleh keuntungan, yaitu dari selisih antara harga jual dan harga beli dari produk yang berhasil terjual kepada pelanggan. Kemudian di sini ada karakteristik atau ciri perusahaan dagang. Yang pertama itu aktivitas utamanya berupa pembelian, penjualan, pengeluaran, biaya operasional, penyimpanan, dan pemeliharaan stok. Kemudian yang kedua ada kegiatan akuntansi yang berarti perusahaan menggunakan akun inventaris barang dagangannya, yang di dalamnya terdapat perhitungan HPP, neraca, dan laporan laba rugi. Yang ketiga ada perhitungan total laba yang patokannya berupa selisih antara total hasil penjualan dengan total harga pembelian dan biaya operasional. Kemudian yang terakhir adalah tidak melakukan proses produksi yang mengubah nilai atau bentuk barang tersebut. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang transaksi perusahaan dagang. Ada beberapa bukti transaksi seperti syarat pembayaran, syarat penyerahan, dan rabat pada perusahaan dagang. Kemudian ada transaksi perusahaan dagang, dan yang terakhir ada persediaan barang dagang. Dalam perusahaan dagang itu terdapat beberapa akun-akun, seperti akun persediaan barang, akun pembelian, akun potong pembelian, akun beban angkut pembelian, akun penjualan, akun rektur penjualan dan pengurangan harga, akun retur pembelian dan pengurangan harga, serta akun potongan penjualan. Dalam perusahaan dagang terdapat beberapa tahap pencatatan, dimulai dari transaksi, kemudian menjual jurnal khusus atau jurnal umum. Kemudian di dalam jurnal terdapat catatan-catatan seperti pembelian, pengeluaran kas, penjualan, serta penerimaan kas. Kemudian hal ini tercantum dalam buku besar, neraca saldo, serta kertas kerja. Kemudian ada pengelompokan transaksi pada jurnal khusus. Yang pertama itu jurnal pembelian. Jurnal pembelian adalah jurnal khusus untuk mencatat semua jenis pembelian, baik barang maupun bukan barang secara kredit. Jurnal ini paling sering ditemukan dalam sistem akuntansi manual, di mana diperlukan untuk menyimpan laporan transaksi pembelian bervolume tinggi di luar buku besar. Kemudian jenis-jenis transaksi pembelian tersebut seperti pembelian barang dagang secara kredit dan pembelian perlengkapan, peralatan, serta aktivitas lain secara kredit. Kemudian yang kedua itu ada jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas berfungsi untuk mencatat semua transaksi yang berhubungan dengan pengeluaran uang. Jurnal ini akan mencatat secara terperinci. Contohnya transaksi secara tunai perusahaan dagang. Transaksi yang termasuk ke dalam jurnal pengeluaran kas antara lain pembelian secara tunai, pelunasan utang, retur penjualan, pembayaran beban, dan pengambilan uang tunai untuk pribadi. Yang ketiga ada jurnal penjualan. Jurnal penjualan adalah jurnal khusus yang digunakan untuk menyimpan transaksi penjualan terperinci. Tujuan utamanya adalah untuk meringkas informasi transaksi bervolume tinggi dari buku besar umum, sehingga menyederhanakan buku besar.
Kemudian yang keempat ada jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas adalah contoh jurnal khusus perusahaan dagang di mana penjualan tunai dicatat. Jurnal ini digunakan untuk membongkar volume transaksi dari buku besar, di mana hal itu mungkin akan mengacaukan laporan dalam buku besar dan jurnal umum. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pencatatan transaksi pada buku besar, pembantu, dan utama. Di sini ada bagian A tentang buku besar pembantu. Buku besar pembantu adalah buku besar pembantu dapat membentuk skronto dan strafel. Fungsi buku besar pembantu, tujuan buku besar pembantu adalah untuk memberi keterangan atau memberi rincian mengenai jenis aset kewajiban. Yang kemudian ada bagian B, buku besar utama. Buku besar utama itu kumpulan akun yang sering berhubungan dan merupakan satu kesatuan. Buku besar utama ini digunakan perusahaan dalam menyusun laporan keuangan. Contohnya dapat teman-teman lihat sekalian dalam PowerPoint yang sudah saya cantumkan tersebut. Kemudian ada tahap pengikhtisaran seperti neraca saldo yang dapat teman-teman lihat contohnya di bawah ini. Kemudian ada jurnal penyesuaian perusahaan dagang. Yang pertama itu jurnal penyesuaian persediaan barang dagang dengan pendekatan ikhtisar laba rugi. Yang kedua ada jurnal penyesuaian persediaan barang dagang dengan pendekatan harga pokok penjualan. Yang ketiga ada jurnal penyesuaian persediaan barang dagang untuk sistem perpetual. Yang keempat ada jurnal penyesuaian untuk transaksi lainnya. Kemudian di sini ada akun ikhtisar laba rugi. Yang pertama itu ada single step. Single step adalah laporan semua pendapatan dan keuntungan yang ditempatkan ke bagian awal laporan laba rugi dan diikuti dengan seluruh beban serta kerugian kegiatan operasi dan perusahaan. Selisih antara total pendapatan dan keuntungan serta total beban dan kerugian akan menghasilkan laba operasi. Yang kedua ada multiple step. Multiple step merupakan laporan yang memisahkan transaksi operasional dari transaksi non-operasional serta membandingkan biaya dan beban dengan pendapatan yang berhubungan. Laba operasional akan memperlihatkan perbedaan aktivitas biasa dan tidak biasa. Teman-teman dapat melihat contoh single step serta multiple step dalam contoh yang sudah saya paparkan di PPT tersebut. Kemudian ada beberapa tahap pelaporan. Tahap pelaporan yang pertama itu ada harga pokok penjualan, kemudian laporan laba rugi, kemudian laporan perubahan modal, neraca, laporan arus kas, jurnal penutup, neraca saldo setelah penutupan, dan yang terakhir ada jurnal pengembali. Kemudian di sini ada siklus akuntansi perusahaan dagang. Teman-teman dapat melihat siklus akuntansi perusahaan dagang dalam gambar yang sudah saya lampirkan. Baiklah teman-teman, hanya itu yang bisa saya jelaskan dalam video kali ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.